Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel Dipa Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat bootable Windows 7, 8, 10, dan 11 dengan menggunakan media flash disk. Adapun tujuan pembuatan video teman-teman semua adalah untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan atau menginstal ulang Windows di PC atau laptop kalian. Kalau misalnya rusak bagian hardware-nya seperti hard disk, maka kita pasti beli hard disk baru dan ataupun yang kita ingin mengupgrade Windows tadi, kita bisa menggunakan bootable ini. Nah, ada dua syarat utama yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah file ISO-nya dan yang kedua adalah aplikasi untuk membuat bootable-nya. Nah, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah aplikasi Rufus, di mana teman-teman bisa langsung download aja melalui link resmi mereka atau website resmi mereka. Setelah itu, teman-teman tinggal mencari file ISO Windows 8, 7, 10, dan 11. Biasanya itu file ISO-nya sudah menjadi satu ya. Jadi teman-teman bisa cari di Google dan mengetikkan keywordnya tadi, maka otomatis akan muncul. Nah, kali ini saya menggunakan file yang saya gunakan adalah dari Nasabandia ya. Teman-teman bisa download di sana ataupun di website resmi lainnya. Nah, setelah kedua komponen ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita akan mulai. Silakan teman-teman sediain flash disk sebanyak minimal yaitu kurang lebih 16 GB agar nanti ketika proses bootable itu bisa berjalan lancar. Karena file yang untuk file ISO-nya itu sendiri adalah sekitar 5 GB. Baik, setelah itu teman-teman kita harus format dulu. Untuk flashdisknya silakan format di sini, format lalu ganti menjadi NTFS dan allocation size ini kita pilih default allocation size, lalu kita start, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, karena ini membuat bootable ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya. Yang paling lama adalah ketika kita proses pembuatan dari aplikasi Rufusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan lupa siapin kopi atau rokok atau apapun agar kalian tuh bisa lebih santai dan menunggu selesai bootable-nya. Baik, setelah itu teman-teman ini sudah file yang saya gunain ya. Teman-teman bebas mau menggunakan Rufus yang terbaru, yang lama atau yang jadul pun boleh. Tapi saran saya update aja yang paling baru. Lalu ini adalah untuk file ISO-nya bisa dilihat ya, ini sekitar 6 GB. Lalu setelah itu teman-teman kita buka langsung aja aplikasi Rufusnya. Nah, untuk aplikasi Rufusnya itu sendiri silakan pilih Run Administrator. Lalu yes. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ya, ini adalah menu utama dari Rufus, aplikasi Rufus ini. Ada terlihat di sini dua flash disk. Jadi kita menggunakan flash disk yang paling besar yaitu 16 GB. Lalu ini biar aja default semua seperti ini, lalu pilih di sini pastiin adalah disk or ISO image. Lalu ini pilih select kata dia ya, select dulu. Lalu cari ini ya yang sudah kita download tadi. Open dan biarkan semuanya seperti ini, jangan dirubah-rubah ya, biarkan standar posisinya. Lalu kita mulai start, biarkan aja checklist ini, lalu kita klik OK lagi, dan kita tunggu sampai proses selesai. Nah, yang paling lama adalah di bagian sini nih, bagian sini ini kurang lebih hampir setengah jam deh. Jadi untuk itu teman-teman semua siapin kopi biar nggak kecapean tuh, nggak bosenin deh nunggu proses bootable-nya. Nanti setelah proses bootable ini selesai, maka nanti akan muncul status ready. Nah, untuk itu teman-teman semua, hari ini karena agak lama, jadi kita tunggu nanti progresnya kita tunggu sampai 100%. Baiklah teman-teman semua, ini sudah selesai ya. Kalau sudah status saja ready hijau seperti ini, maka proses pembuatan bootable Windows tadi sudah selesai. Untuk mastiinnya teman-teman bisa lihat di flash disknya ya, dimana di sini sudah ter setup, ada setup exe, botnya, EV, super dan macam bla 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 bla. Nah, totalnya ini teman-teman, tadi kan 6 ini ya, 6 GB ya. Yang terpakai itu sekitar
8 free dari 14 GB. Nah, 6 GB nih yang terpakai nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk sistemnya. Jadi, teman-teman pastiin kalau buat bootable itu harus melebihi dari jumlah file yang akan kalian buat sebagai bootable agar nanti tidak terjadi error pada saat pembuatan bootable-nya. Oke, sekian dulu video kita kali ini ya, tutorial bagaimana cara membuat bootable Windows 8, 7, 8, 10, dan 11. Oke, semoga video bermanfaat. Sampai bertemu lagi di channel Dipa Official pada episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.